Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kisah yang pernah viral dan cukup memilukan. Kisah kali ini mengisahkan tentang seorang pasangan suami istri dan sepupu dari sang istri. Kalian pernah tonton film Ipar Adalah Maut? Ya, mungkin kisah kali ini cukup sama dengan kisah film tersebut. Kejadian terjadi di kota Surabaya, di mana sang suami tega mengeksekusi keji istri dan sepupunya sendiri. Suaminya melakukan perbuatan keji itu bukan tanpa sebab. Tidak lain dikarenakan sang istri dan sepupunya itu melakukan perselingkuhan dan hubungan badan di belakangnya. Namun naas aksi keduanya terpergok di hadapan sang suami, sehingga ia tanpa ampun melakukan tindakan yang sangat sadis dan memilukan. Bagaimana cerita kisah ini bermula dan apa yang terjadi pada wanita ini? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komen, dan share supaya kami lebih bersemangat untuk membuat kisah-kisah viral lainnya. Terima kasih yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar senantiasa lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap sekitar. Dan inilah Kisah nyata kali ini terjadi di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Tanjung Sari nomor 77A. Hiduplah seorang laki-laki yang bernama Jubaidi Jalil, atau bisa dipanggil dengan nama Jalil. Jalil ini bekerja di sebuah pasar loak yang penghasilannya tidak begitu besar, namun semuanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarganya. Namun meskipun demikian, Jalil ini adalah seorang laki-laki yang pekerja keras, sehingga ia sering sekali mengerjakan banyak pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tidak hanya itu, Jalil juga dikenal sebagai seorang laki-laki yang taat beribadah dan senang bersosialisasi dengan banyak orang, sehingga tidak heran banyak orang di sekitar tempat ia tinggal itu suka kepadanya. Jalil ini pun sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Fadilah. Namun semenjak ia menikah dengan Nur Fadilah, mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama dengan orang tua dari Nur Fadilah, mertua dari Jalil. Entah di saat itu karena Jalil belum bisa menanggupi untuk memiliki tempat tinggal, atau justru memang sang istri tidak bisa jauh dari kedua orang tuanya. Namun yang jelas, mereka tinggal di sebuah rumah tingkat tua milik ibu dari sang istri yang bernama Hamiyah. Keluarga mereka di sana hidup rukun dan tentram. Begitu juga dengan para tetangganya. Pada awalnya pernikahan mereka berjalan dengan baik, namun kebahagiaan dalam rumah tangganya tersebut hanya berlangsung sangat singkat. Setelah beberapa tahun mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, tibalah pada suatu waktu yang tiba-tiba saja Hamiyah mengatakan jika adik sepupu sang istri Nur Fadilah yang bernama Utsman akan ikut tinggal di rumah mereka. Entah kenapa alasan apa, namun yang jelas Jalil dan Nur Fadilah tidak merasa keberatan sama sekali. Karena mau bagaimana juga, sepupu adalah keluarga. Bahkan saat kedatangan Utsman pertama kalinya, Nur Fadilah dan Jalil menyambut Utsman dengan sangat hangat. Hubungan mereka terlihat sangat baik, terlebih di antara Utsman dengan Nur Fadilah sebagai saudara sepupu. Nur Fadilah sering sekali menunjukkan rasa pedulinya kepada Utsman. Bahkan semakin lama rasa peduli yang ditunjukkan oleh Nur Fadilah kepada Utsman ternyata terlihat sangat tidak biasa. Singkat cerita, ternyata Nur Fadilah ini memendam rasa kepada Utsman. Dan plot twistnya adalah Utsman sendiri ternyata juga menyukai sepupunya Nur Fadilah, yang dimana Nur Fadilah ini sudah menjadi istri dari Jalil. Lalu tanpa sepengetahuan Jalil dan Hamiyah sang ibu mertua, ternyata Nur Fadilah dan Utsman sering sekali curi-curi waktu untuk bisa mencari momen agar mereka bisa berkomunikasi dengan intens. Hingga pada suatu hari tibalah ada beberapa kali momen ketika mereka sedang berdua di dalam rumah. Di saat itu anggota keluarga yang lain sedang berada di luar rumah. Mulailah mereka tiba-tiba saling berkomunikasi, saling merayu dan menggoda satu sama lain, sobat kisah viral. Sampai-sampai mereka pun terbawa perasaan. Sebenarnya ibu dari Nur Fadilah yaitu Hamiyah sudah sempat curiga. Bahkan kecurigaan itu membuat dia kemudian berani memperingatkan Utsman untuk hati-hati dan jangan terlalu dekat dengan anaknya Nur Fadilah. Karena sang ibu takut karena anaknya Nur Fadilah sudah memiliki suami dan tidak ingin si Utsman ini menjadi api di rumah tangga anaknya. Namun ternyata ancaman sang ibu Hamiyah ini tidak digubris sama sekali oleh Utsman. Yang ada Utsman jadi lebih berani, bahkan dia sampai berani mengutarakan perasaannya kepada Nur Fadilah secara langsung. Dan gilanya, ternyata Nur Fadilah malah menyambut perasaan Utsman ini, sobat kisah viral. Nur Fadilah juga berkata kalau dia suka kepada Utsman.
Setelah mereka berdua saling mengetahui bahwa mereka saling menyukai satu sama lain, mereka jelas sangat bahagia. Setelah itu mereka berdua semakin berani untuk mencuri momen untuk berduaan. Sampai-sampai ketika ada kesempatan mereka melakukan hubungan badan. Dan selama mereka menjalin hubungan satu atap, selama itu pula Jalil sang suami Nur Fadilah sama sekali tidak mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan sepupu istrinya sendiri. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, tepatnya tanggal 9 Februari tahun 2007. Pada pagi hari itu, seperti biasanya, Jalil pergi untuk bekerja di Pasar Lowak di Jalan Dupak. Hari itu kebetulan adalah hari Jumat, yang mana memang biasanya di tengah-tengah perjalanannya tersebut, Jalil ini selalu menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Jarak antara rumah dan tempat ia bekerja bisa dikatakan lumayan dekat, hanya sekitar 2 km saja. Meskipun di dekat tempat ia bekerja ada sebuah masjid, namun biasanya untuk sholat Jumat, Jalil ini selalu menyempatkan diri melaksanakan sholat Jumat di sekitar tempat dia tinggal. Dan sebelum itu dia selalu pergi mandi karena keadaannya penuh keringat setelah bekerja. Jadi dia pulang ke rumah terlebih dahulu sembari mempersiapkan diri untuk berangkat sholat Jumat. Lalu tiba di hari itu seperti biasa ia pulang menuju rumah. Namun ketika sampai di rumah, ia melihat seperti ada yang tidak biasa dari kondisi rumahnya tersebut. Ketika pulang tidak ada yang menyambutnya, istrinya yang biasa senantiasa selalu menyambut kedatangan sang suami pun tidak ada entah kemana. Pada awalnya Jalil berpikir kalau mungkin saja istrinya tengah sibuk di dapur atau tengah pergi mengunjungi tetangganya. Namun ketika dia berusaha untuk memeriksa dan mencari keberadaan sang istri, ia tidak menemukan istri dimanapun. Sehingga ketika ia naik ke lantai 2 di depan sebuah kamar, ia melihat ada seorang sendal yang tidak asing baginya. Melihat hal tersebut, Jalil pun jadi mengurungkan niat untuk mandi. Dan ia pun berusaha untuk mengendap-endap karena rasa penasarannya yang sangat dalam. Dengan sepasang sendal tersebut, ia menghampiri kamar tersebut. Di saat itu, ia mendekati pintu kamar, kecurigaannya pun semakin besar. Perasaannya bercampur aduk tidak karuan, yang mana ia sempat mendengar adanya suara aneh seperti suara laki-laki dan wanita yang sedang tertawa kecil seperti orang yang sedang bermesraan. Jalil mengerutkan dahinya, kemudian ia mencoba untuk memastikan suara siapa itu sebenarnya. Jalil pun mencari celah untuk mengintip hingga beberapa menit ia berdiri di depan kamar tersebut. Ia pun memutuskan untuk mengintip melalui sebuah lubang kunci. Hingga beberapa waktu kemudian ketika matanya terfokus dari balik lubang itu, ia melihat istrinya tengah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang ia kenal, yaitu Usman, adik sepupu istrinya sendiri. Lantas seketika Jalil shock seperti sambar petir karena apa yang dilihat oleh Jalil tampak sangat jelas dan nyata. Ia awalnya menampar-nampar pipinya sendiri seolah-olah ingin memastikan kalau itu bukanlah mimpi. Dan seketika Jalil tersadar kalau apa yang ia lihat adalah nyata. Emosinya pun mulai membludak, darahnya mulai mendidih dan ia mulai dikuasai oleh amarahnya. Seketika di saat itu Jalil tidak langsung mendobrak pintu kamar tersebut, tapi terlebih dahulu ia menuju dapur. Jalil pun langsung turun ke lantai bawah menuju dapur. Di sana ia mencari sebuah benda yang bisa dia gunakan untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Seketika ia langsung melihat sudut dapur terdapat sebuah golok di sana. Tanpa basa-basi dia langsung saja mengambil golok tersebut. Lalu ia bergegas kembali ke atas sambil membawa golok itu dengan sangat erat. Dengan penuh amarah setibanya ia di lantai 2, tanpa permisi Jalil langsung saja menendang pintu kamar tersebut dengan sekuat tenaga. Dan di saat itulah Nur Fadilah dan Usman yang tengah memuaskan hasrat, mereka berdua seketika dikejutkan dengan hadirnya Jalil, yang dimana suami dari Nur Fadilah. Sontak mereka pun terkejut dan jantung mereka berdegup sangat kencang, yang mana keadaan mereka sedang tanpa memakai busana seketika mematung terdiam melihat Jalil yang emosi, sangat-sangat emosi. Mereka tidak bisa berkata-kata dan berbuat apapun. Dengan perasaan takut dan bersalah, Usman langsung bersujud di kaki Jalil dan meminta maaf, berharap agar Jalil memaafkannya. Namun Jalil yang sangat emosi tidak mendengarkan permohonan maaf yang Usman. Lalu Jalil seketika hendak melayangkan golok ke arah leher Usman. Namun Nur Fadilah yang menyaksikan adegan tersebut tidak mau Usman kenapa-napa. Nur Fadilah sang istri kemudian langsung menghalangi suaminya untuk melindungi si Usman. Nur Fadilah sampai turun dari kasur dengan kondisi tanpa busana, lalu merentangkan tangannya di hadapan Usman
Disitulah Jalil yang sudah sangat emosi sedari awal semakin emosi dan menjadi tak tertahankan. Karena Jalil tidak habis pikir kenapa bisa istrinya itu sudah salah tapi masih membela diri. Bahkan sampai melindungi Usman, si selingkuhannya tersebut. Dengan emosi yang mendidih, Jalil pun mendorong Nurfadila dengan sangat kuat hingga Nurfadila terhempas jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian, Jalil lantas menghampiri Usman yang berpindah ke atas kasur dan tanpa ragu ia menebaskan golok yang sedari tadi digenggamannya ke arah leher Usman. Dan dalam sekali tebasan membuat Usman langsung terkapar bersimbah cairan merah. Dengan keadaan yang mencekam itu, dalam kondisi itu Nurfadila pun berteriak-teriak menyaksikan adegan yang mengerikan tersebut. Usman terdengar mengorok seperti orang yang sedang sakaratul maut. Perlahan-lahan Usman pun mulai kehabisan cairan merah yang bersimpah di seluruh ruangan kamar hingga kasur. Usman pun akhirnya tewas seketika dengan kondisi yang mengenaskan. Di saat itu Nurfadila yang masih berteriak histeris memohon ampunan kepada Jalil. Sang istri tidak menyangka Jalil akan melakukan hal sekeji itu. Aksi keji Jalil ini tak berhenti sampai di situ saja. Jalil yang sudah gelap mata lalu mengalihkan pandangannya ke arah sang istri. Dan dengan sorot mata yang tajam dan dipenuhi amarah, Jalil menghampiri Nurfadila istrinya dan di saat itu sebenarnya Nurfadila sudah berusaha untuk melarikan diri, namun rupanya Jalil lebih cepat bertindak sehingga aksi Jalil tidak bisa terhindarkan. Nurfadila pun hanya bisa pasrah, kemudian tanpa ampun dan pikir panjang Jalil menebaskan kembali goloknya ke arah yang sama. Seketika Nurfadila terkulai lemas dengan kondisi tubuh yang bersimpah cairan merah. Seketika di hari itu, kamar itu menjadi sunyi dan amat mencekam. Karena tanpa sadar Jalil telah mengeksekusi dua orang sekaligus. Seketika di saat itu Jalil sangat ketakutan. Ia takut aksinya akan ketahuan dan ia takut akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena rasa takut yang menghantuinya yang kemudian membuat Jalil akhirnya kepikiran untuk melarikan diri karena panik. Namun sebelum itu dalam keadaan pakaian yang masih penuh dengan cairan merah, terlebih dahulu Jalil pergi ke kediaman orang tuanya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, yaitu di Jalan Simorejo. Ia melarikan diri ke sana, ia ingin membersihkan diri terlebih dahulu. Di dalam perjalanan pikirannya sangat kalut. Di dalam pikirannya ia hanya ingin pergi yang jauh, entah kemana. Ia hanya terpikirkan ingin melarikan diri dari tempat tersebut. Saat dia tiba di rumah orang tuanya, ternyata rumah orang tuanya dalam keadaan kosong sehingga Jalil bisa dengan leluasa membersihkan diri dari cairan merah yang mengotori seluruh tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya setelah semuanya rapi, ia merasa sudah aman. Jalil pun melanjutkan aksinya untuk melarikan diri. Di sisi lain, ibu dari Nurfadila, yaitu mertua dari Jalil yang bernama Hamiyah, baru saja pulang dan sesampainya di rumah. Di saat itu, ibu Hamiyah terkejut melihat keadaan rumah yang sepi dan tidak terkunci. Di saat itu, Hamiyah sampai bingung dan mencoba mencari anaknya Nurfadila dan memanggilnya. Namun ternyata tidak ada jawaban sama sekali dari anaknya Nurfadila. Hal itu ternyata membuat Hamiyah semakin penasaran, hingga akhirnya dia pun naik ke lantai 2 untuk memastikan keberadaan anaknya. Hingga akhirnya, ia melihat ada satu ruangan di lantai 2 yang terbuka dengan lebar. Tanpa ragu Hamiyah menghampiri kamar tersebut. Seketika ia langsung dikejutkan dengan penampakan yang mengerikan. Seluruh ruangan kamar itu dipenuhi dengan bercak cairan merah, dan dia juga melihat anaknya dan sepupunya sudah dalam kondisi yang mengenaskan tanpa menggunakan busana. Sontak Hamiyah di saat itu berteriak histeris, jadi-jadinya sambil mencari pertolongan. Dia tidak menyangka dengan apa yang dia lihat sambil berteriak dan berlari keluar rumah. Dia mencari pertolongan dari warga sekitar, lalu seketika teriaknya tersebut membuat warga datang dan berkerumunan di rumah Ibu Hamiyah. Para warga berbondong-bondong menghampiri rumah Bu Hamiyah. Lalu Hamiyah menjelaskan apa yang dia lihat. Beberapa warga yang mendengar hal itu langsung menuju ke lantai 2 rumah Hamiyah untuk memastikan apa yang diucapkan oleh Hamiyah. Lalu ketika sampai di lantai 2, semua orang seketika menjadi panik ketika melihatnya. Sungguh kejadian yang benar-benar mengerikan. Beberapa warga kemudian berinisiatif langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Setelah beberapa waktu berlalu, sejumlah polisi dan petugas instansi yang mendapatkan laporan segera menuju ke TKP.
Lalu sesampainya di sana, pihak kepolisian dan tim invasi langsung mengevakuasi jasad Nur Fadila dan Usman ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk dilakukan otopsi. Setelah beberapa waktu dilakukan otopsi dan polisi selesai menyelidiki TKP serta meminta keterangan dan beberapa saksi, kemudian diketahuilah dari sidik jari dan bukti-bukti lainnya bahwa pelaku dari eksekusi kejam tersebut merupakan seorang laki-laki yang bernama Jalil, yang tak lain adalah suami dari korban Nur Fadila sendiri. Setelah mendapatkan nama pelaku, tanpa menunggu lama, polisi pun langsung melakukan pengejaran. Polisi dan beberapa anggota keamanan lainnya bekerja sama mencari keberadaan Jalil. Setelah melakukan pencarian hingga kurang lebih dari 12 jam, atas kerjasama yang baik, akhirnya pihak kepolisian berhasil mendeteksi lokasi persembunyian dari Jalil, yang mana ternyata Jalil berada di kediaman kerabatnya di daerah Banjar Sugihan. Polisi di saat itu langsung menuju tempat persembunyian Jalil tersebut. Di saat itu, ibu dari Nur Fadila menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka kalau ternyata pelaku dari aksi keji ini adalah menantunya sendiri. Dan ia sudah curiga tidak mungkin menantunya ini melakukan hal sekeji itu kalau bukan karena kesalahan dari anak serta keponakannya. Karena sedari awal, Ibu Hamia sudah memperingatkan keponakannya Usman agar tidak mendekati Nur Fadila dan tidak mengganggunya, karena Nur Fadila sudah memiliki suami. Namun hal yang dikhawatirkan sejak awal oleh Ibu Hamia pun terjadi. Anaknya dan keponakannya menjadi api rumah tangga dan menghasilkan tragedi yang mengenaskan di dalam rumah tangganya. Lalu singkat cerita, polisi yang sudah berhasil menemukan tempat persembunyian Jalil kemudian menangkap Jalil. Di saat itu Jalil ditangkap tanpa perlawanan. Polisi pun berhasil meringkus Jalil dengan mudah dari persembunyiannya. Jalil kemudian langsung digiring ke kantor polisi. Di hadapan penyidik, Jalil yang diinterogasi mengakui semua perbuatannya. Ia tidak mengelak apapun di saat itu. Ia mengaku bahwa tindak kejinya tersebut dia lakukan secara spontan tanpa terencana karena ia mergoki istrinya sedang berselingkuh dan sedang bersetubuh dengan adik sepupunya. Coba sobat kisah viral, jika ini terjadi pada kalian, apa yang akan kalian lakukan terhadap pasangan kalian jika terjadi hal seperti ini? Ya, sungguh sangat menyedihkan ya sobat kisah viral. Di saat itu Jalil mengaku gelap mata karena merasa sakit hati. Bahkan dia juga mengatakan dia menyesali perbuatannya karena sudah menghabisi nyawa istrinya tercinta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Jalil kemudian dijerat dengan pasal 338 KUHP atas penghilangan nyawa terhadap istri dan sepupunya. Dan Jalil pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Kemudian jasad Nur Fadila dan Usman pun dipulangkan kepada keluarga besarnya untuk selanjutnya dimakamkan dengan layak. Lalu Jalil harus mendekam di penjara selama 15 tahun. Itu dia sobat kisah viral, kisah dari Nur Fadila dan Usman yang dihabisi nyawanya oleh Jalil. Hal ini bisa terjadi karena kekhilafan dan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang istri dan keponakannya. Ipar adalah maut. Bukan, tapi perselingkuhan adalah maut. Tindakan perselingkuhan adalah awal dari kehancuran. Maka jauhilah dengan yang namanya perselingkuhan. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjauhi dari perselingkuhan. Dengan begitu, kita dapat mencegah kasus seperti ini terulang kembali di masa yang akan datang. Bagaimana menurut kalian tentang kisah tragis ini, sobat kisah viral? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi atas kejadian ini. Semoga kisah ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam memilih jalan kehidupan. Ingat, kita hidup hanya satu kali, maka pergunakanlah kehidupan kita ini sebaik mungkin. Dan berusahalah agar kehidupan kita bisa bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di kisah viral selanjutnya.